Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab dengan menggunakan kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Kita sekarang berada di halaman yang ke-124 dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah pada pembahasan isim mabni berupa isim mausul. Di kaidah yang ketiga dari isim mausul, bahwa isim mausul adalah asma'un mabniyatun, isim yang mabni, fima ada alladhani wallatani, kecuali dua lafaz alladhani dan allatani. Alladhani penggunaan untuk mudzakkar mutsanna, allatani penggunaan untuk mutsanna muannas. Yang mana fahuma mu'rabani i'rabal mutsanna. Keduanya ketika digunakan dalam susunan kalimat adalah mu'rab sebagaimana i'rabnya isim mutsanna. Telah kita ketahui bersama bahwa isim mutsanna ketika rafa tandanya dengan alif, begitu juga alladzani dan allatani. Ketika berada di tempat isim yang rafa, maka tandanya dengan alif. Isim musanna ketika nasab atau majrur, tandanya dengan ya. Begitu juga pada isim mausul alladzani dan allatani, ketika berada di tempat isim yang nasab ataupun berada di tempat isim yang majrur, maka ditandai dengan huruf ya. Maka kita melafadzkan alladzani, allatani ketika dalam kondisi rafa. Dan alladzaini, allataini ketika dalam kondisi nasab atau majrur. Kemudian adapun sisa dari isim mausul yang lainnya, sisa dari alladzani dan allatani, maka mabni. Alladzi mabni dengan sukun. Alladzina mabni dengan fathah. Allati mabni dengan sukun. Allai mabni dengan sukun. Begitu juga allati mabni dengan sukun. Kemudian man mabni dengan sukun. Ma mabni dengan sukun. Itu yang disebut dengan yang disebutkan musanna dengan kalimat wa ma'a baqa'i akhiril asmil mausulati duna tagyirin. Taib. Maka isim mausul ketika isim mausul yang mabni selain daripada alladzani dan allatani, ketika berada di tempat isim yang rafa di-i'rab dengan fi mahalli raf'in. Ketika berada di tempat isim yang mansub berarti di-i'rab dengan fi mahalli nasbin. Ketika berada di tempat isim yang majrur berarti fi mahalli jarrin. Sebagai gambaran contohnya adalah ketika alladzi berkedudukan sebagai mubtada berarti di-i'rab dengan fi mahalli raf'in. Alladzi fil baiti waladun. Alladzi ismun mausulun mabniyun 'alas sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian waladun marfun khabarul mubtada, yang ada di dalam rumah itu seorang anak. Kemudian begitu juga ketika berada di tempat isim yang nasab sebagai maf'ul bih atau sebagai isimnya inna, berarti dia fi mahalli nasbin. Innal ladzina kafaru misalnya. Innal ladzina kafaru alladzina ismun mausulun mabniyun alal fathi.
Alladzina isim mausul mabni dengan fathah fi mahalli nasbin ismu inna. Taib. Begitu juga ketika berada di isim yang majrur sebagai mudhafun ilaih atau kemasukan huruf jar. Misalnya hadzal kitabu minallati fil masjidi. Hadzal kitabu minallati fil masjidi. Kitab ini dari seorang wanita yang ada di dalam masjid. Berarti minallati allati ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin. Allati isim mausul mabni dengan sukun dengan i'rab fi mahalli jarrin karena mabni. Jadi semacam itu i'rab untuk semua isim mausul adalah fi mahal. Ketika rafa fi mahalli raf'in, ketika nasab fi mahalli nasbin, ketika majrur fi mahalli jarrin. Taib. Kita lihat pada contoh-contoh yang ada di kitabnya. Kalau tadi contoh dari anak pribadi sebagai gambaran bahwa isim mausul itu di'rab dengan fi mahalli raf'in, nasbin, au majrur. Contoh yang ada pada kitab, kita baca contoh-contoh yang ada pada kitabnya. Contoh yang pertama, kufi alladzina najahu. Kufi alladzina najahu. Syahidnya di sini adalah alladzina najahu. Alladzina. Alladzina ismun mausulun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Maka alladzina di sini isim mausul mabni dengan fathah karena dibaca alladzina. Kemudian fi mahalli raf'in naibu fa'ilin, dia berada di tempat isim yang rafa berkedudukan sebagai naibul fa'il karena kufi'a di sini adalah fi'il yang majhul. Kemudian najahu inilah yang disebut dengan silatul mausul. Silah mausul. Najahu ini disebut dengan silah mausul karena sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelumnya, isim mausul itu bisa dapat difahami apabila ada silah. Apabila ada silahnya yang disebut dengan silah mausul. Apa itu silah mausul? Silah mausul itu adalah jumlah yang terletak setelah isim mausul. Maka di sini najahu jumlah terletak setelah isim mausul sehingga dia menjadi silah mausul. Taib. Telah dicukupi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, itu maknanya. Najahu jumlatun fi'liyatun. Najahu adalah jumlah fi'liyah. Minal fi'li najaha, dari fi'il najaha, wal fa'ilu wawul jamaah, dan fa'ilnya di situ wawu jamaah, wal jumlatu silatul mausul, dan jumlah fi'liyah adalah disebut dengan silah mausul karena terletak setelah isim mausul. Taib. Kemudian contoh yang kedua. Inna sayyarata allati tasiru bijanibina musri'atun. Inna sayyarata, inna harfu nasbin wa tawkidin. Mabniyun alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Inna adalah huruf nasab dan berfungsi sebagai penguat, mabni tandanya dengan fathah. Karena inna ini adalah huruf. Huruf di situ adalah mabni. As-sayyarata ismun mausulun. As-sayyarata isim inna mansubun. Kemudian allati, nah di sini allati ismun mausulun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin na'tun. Fi mahalli nasbin na'tun. Di situ bukan badal tapi adalah na'at. Yang betul dia na'at. Na'tun, na'at. Tasiru di sini adalah silah mausulnya karena terletak setelah isim mausul. Taib. Jadi itu. Maka musri'atun di sini dibaca rofa karena sebagai khobarnya inna. Maka allati di sini adalah berkedudukan sebagai na'at, sifat. Sungguh mobil yang
berjalan di samping kami itu musri'atun cepat. Itu mananya. Maka allati yadullu ala sifat. Menunjukkan arti daripada sifat sehingga allati fi mahalli nasbin. Taib. Kemudian itu adalah beberapa contoh kedudukan daripada isim mausul di i'rab sesuai dengan kedudukan dalam sebuah kalimat. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita terangkan bahwa isim mausul itu adalah isim mabni ma'rifat dengan perantara jumlah yang terletak setelahnya. Nah, jumlah yang terletak setelahnya disebut dengan silah mausul. Maka dari sini, silah mausul ini memiliki peranan penting pada isim mausul. Kenapa? Karena silah mausul ini menjadikan isim mausul ma'rifat yang bisa dapat difahami maksud dari isim mausul tersebut. Dengan kata lain, isim mausul ketika tidak ada silah mausulnya, maka silah mausul itu masih mubham, masih belum jelas. Masih belum jelas. Sehingga pengertian daripada isim mausul adalah ismun ma'rifatun atau ismun mabniyun ma'rifatun biwasitati jumlatin ba'dahu. Isim mausul itu adalah isim yang ma'rifat dan mabni, ma'rifatnya dengan perantara jumlah yang terletak setelahnya. Nah, jumlah yang terletak setelahnya itulah yang disebut dengan silah mausul. Nah, berbicara dengan silah mausul, maka apa saja yang bisa menjadi silah mausul? Jadi, silah mausul adalah jumlah yang susunan sebuah kalimat yang terletak setelah isim mausul. Itu namanya silah mausul. Nah, sekarang ada apa saja yang bisa menjadi silah mausul? Nah, sekarang yang akan kita bicarakan adalah siapa saja atau apa saja yang bisa menjadi silah mausul. Maka di sini para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada halaman 125 kaidah yang keempat membicarakan tentang silah mausul. Silatul mausuli takunu. Silah mausul bisa berupa satu, jumlatan fi'liyatan, bisa berupa susunan sebuah kalimat. Bisa berupa susunan sebuah kalimat, yaitu berupa jumlatan fi'liyatan, jumlah fi'liyah, kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana pada contoh-contoh yang sebelumnya. Contoh-contoh yang telah berlalu. Dari awal kita membahas isim mabni yang namanya isim mausul, maka kalau kita perhatikan contoh-contoh dari awal kita bicara, maka setelah isim mausul itu jumlah fi'liyah. Dan inilah aktsaru istimalan. Dan ini adalah merupakan silah mausul dari jumlah yang paling banyak dipakai, paling banyak digunakan dalam sebuah kalimat. Innal ladina kafaru, alladina yunaduna, dan seterusnya. Maka itu semuanya dari dari jumlah fi'liyah. Jika kita meletakkan setelah isim mausul berupa fi'il, berarti fi'il inilah menjadi silah mausul dari jumlah fi'liyah. Seperti ketika kita mengatakan alladzi yaqra'ul qur'ana ustadun. Alladzi yaqra'ul qur'ana ustadun. Orang yang sedang membaca Al-Quran itu seorang guru.
Alladzi ini isim mausul. Mana silah mausulnya? Silah mausulnya adalah yaqra'u. Yaqra'u inilah yang menjadi silah mausul. Yaqra'u ini fi'il, berarti namanya jumlah fi'liyah. Maka yaqra'u jumlatun fi'liyatun silatul mausul. Maka yaqra'ul Qur'an inilah yang disebut dengan jumlatun fi'liyatun silatul mausul. Jumlah fi'liyah silah mausul. Karena terletak setelah isim mausul. Begitu juga pada contoh dalam ayat alladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Alladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Nah, di situ alladzina isim mausul. Yunadunaka. Nah, yunadunaka berupa fi'il. Terletak setelah isim mausul. Berarti yunadunaka jumlatun fi'liyatun silatul mausuli. Yunadunaka inilah yang disebut dengan silah mausul dari jumlah fi'liyah. Begitu juga pada contoh innalladzina kafaru sawa'un alaihim dan seterusnya. Innalladzina kafaru. Taib, innalladzina kafaru. Nah, alladzina isim mausul. Kafaru ini fi'il. Berarti dia terletak setelah isim mausul. Disebut dengan silah mausul dari jumlah fi'liyah. Dari jumlah fi'liyah. Wahada akthar isti'malan fil kalam. Dan ini adalah paling banyak penggunaan dalam kalimat. Dari jumlah fi'liyah berupa silah mausul. Taib. Kemudian yang kedua. Silah mausul yang kedua au jumlatan ismiyatan. Bisa dari jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah berarti di situ adalah susunan daripada mubtada dan khobar. Dari susunan mubtada dan khobar. Yang mana susunan mubtada dan khobar ini bisa menjadi silah mausul jika terletak setelah isim mausul. Contoh di sini adalah hadara alladzina hum asdiqai. Alladzina hadara alladzina hum asdiqai. Orang-orang yang hadir itu orang-orang yang mereka temanku itu telah hadir. Jadi orang-orang yang mereka itu temanku telah hadir. Baik, maka di sini alladzina ismun mausulun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Hum, nah di sini hum mubtada, asdiqai khabar mubtada. Hum asdiqai inilah jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khabar, terletak setelah isim mausul alladzina, maka hum asdiqai inilah yang disebut dengan silatul mausul dari jumlah dari jumlah ismiyah. Dari jumlah ismiyah. Baik. Contoh lagi misalnya alladzina hum fi salatihim khashi'una. Alladzina hum fi salatihim khashi'una. Tadi situ alladzina hum fi salatihim khashi'una. Makan alladzina isim mausul. Alladzina isim mausul. Hum mubtada, fi salatihim khobar. Kemudian hum fi salatihim inilah yang menjadi silah mausul dari mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah. Adalah jumlah ismiyah. Khashi'un sebagai khobar daripada alladzina. Sehingga alladzina ini mubtada. Hum fi salatihim, hum fi mali rafin mubtada, fi salatihim fi mali rafin sebagai
khobar hum fi salatihim jumlatun ismiyatun silatul mausul. Khasyi'una ini yang menjadi khobar dari alladzina. Maka itu adalah silah mausul yang kedua berupa jumlah, yaitu ismiyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.